Halo Set People, ketemu lagi dengan saya Johan. Saat ini kita mau unboxing handphone yang lain, tapi sebelumnya saya buka dulu ya. Oke, langsung aja kita unboxing handphone Oppo Reno 6 5G. Nah, handphone ini yang dari kemarin ditunggu-tunggu, dicari-cari. Kenapa? Karena Oppo Reno 6 itu beda banget dengan Oppo Reno 6 5G karena bentuknya yang ini tuh udah kotak banget dan udah mirip banget sama iPhone. Langsung aja kita buka ya. Langsung aja kita unboxing. Kalau dari boxnya kurang lebih sama ya. Udah ciri khasnya Oppo dengan box yang seperti ini. Oppo Reno 6 5G. Kemudian sampingnya kosong. Belakangnya juga, cuman di belakang di sini ada keterangan RAM dan internal memorinya. RAM-nya 8GB, internal memorinya 128GB. Dan untuk warna ini kita dapat yang ungu aurora. Nah, warnanya sendiri untuk Oppo Reno 6 5G ini itu dia ada dua warna, ungu aurora dan stellar black. Oke, langsung aja kita unboxing sekarang. Oke. Tenang. Untuk kemasannya, dalamnya dia hitam seperti biasanya dan ini udah identik banget dengan Oppo. Untuk handphonenya dia mulai dari yang kelas paling bawah sampai teratas, boxnya hampir sama semua. Kita buka satu-satu ya. Oke, ini dia handphonenya. Coba taruh sini dulu. Dan ini untuk chargernya, dia udah super VOC sampai support 65 watt. Jadi ini udah kenceng banget. Dan menurut saya ini adalah handphone paling cepat untuk ngecharge ya. Taruh sini. Dan ini kabelnya, dia udah Type C. Dan untuk Oppo Reno 6 5G ini dia masih dapat handsfree. Kita coba lihat dulu ya. Dia pakai jacknya. Nah, untuk handsfree-nya dia udah pakai USB Type C dan biasanya handphonenya sudah nggak ada lagi jack 3.5. Oke, kosong. Kita taruh sini. Buka. Nah, buku petunjuk, SIM card ejector, dan casingnya. Kalau dari casingnya aja udah kelihatan nih, kotak. Dan kalau dilihat-lihat untuk bentuk handphone itu sebenarnya muter-muter aja di situ ya. Dari kotak kembali ke lengkung kembali ke kotak. Tapi karena rentangnya lama, jadi ketika keluar kita tetap akan bikin kita amazing atau kayak yang baru terus. Padahal sama aja sih. Tapi kita langsung lihat aja lah handphonenya kayak apa. Ini dia handphonenya. Kalau dilihat dari handphonenya nih, kita langsung cek aja ya selling pointnya. Bokeh, flare, portrait, video. Itu kayaknya udah jadi defaultnya dari handphone Oppo. Kemudian dia AI highlight video, ultra night video plus live HDR. Terus dia ada ultra slim retro design. Nah, kan nggak salah kan? Jadi dia Oppo namanya dengan retro design. Jadi tapi tetap kelihatan terkini lah ya. Kemudian untuk super VOC atau orang nyebutnya VOOC, dia udah 2.0 dengan kecepatan chargernya 65 watts. Untuk layarnya dia udah 90 Hz refresh rate-nya. Langsung aja ya. Kita dorong aja ini. Biasanya sayang kalau dikletek nanti. Tapi susah. Oh, nggak jadi. Kita kletek aja. Oh. Nah, ini dia Oppo Reno 6 5G. Jadi dia sangat beda banget dengan Oppo Reno 6 sebelumnya atau Oppo Reno 6 biasa. Ini dia modelnya kotak banget dan mirip banget sama handphone iPhone 12. Tapi saya suka bentuknya kotak.
Langsung aja kita cek ya. Kalau dari sisi kanannya itu dia ada antena, kemudian dia ada tombol power, dan ini udah jadi ciri khasnya Oppo juga. Tombol powernya ada apa ini ya, kayak ijo-ijonya, itu yang menandakan Oppo banget. Kemudian kalau dari atas dia ada speaker, mikrofon, kemudian ini anten. Kalau dari sisi samping kiri dia ada tombol volume up and down, kemudian ada antena, dan yang di bawahnya dia ada mikrofon, kemudian ada speaker, kemudian ada colokan USB Type-C, dan dia ada slot untuk SIM card. Kalau yang di belakang ya ada ciri khas juga dari Oppo, dia Glow Reno Aurora Ungu Aurora. Warnanya udah ciri khas banget, dia keren banget lah untuk warnanya. Dia ada modul kamera yang juga lumayan gede. Untuk kameranya sendiri, dia untuk main kamera dia udah 64 megapiksel, kemudian ultrawide-nya dia udah 8 megapiksel, dan untuk kamera makronya dia 2 megapiksel. Langsung aja ya, kita nyalakan. Kalau menurut saya sih sambil dia nunggu nyala ya, itu pas banget di genggaman. Oke, kita langsung buka aja. Kita coba buka untuk SIM tray-nya. Nah, untuk SIM tray-nya dia cuman ada satu slot SIM card, tapi dia bisa bolak-balik. Jadi ada 2 slot SIM card, tapi dia bolak-balik. Dan yang nggak ada adalah slot memory card. Jadi untuk handphone ini dia nggak bisa ditambahin memory card. Jadi kalau kita beli itu sudah ada pilihannya 128 GB atau 256. Ya, kita nyalain handphonenya. Seperti biasa, ini dia internalnya udah 8 GB, tapi di Oppo itu dia selalu memiliki settingan yang bisa menambah internal itu sampai di 5 GB. Jadi dia memori itu ngambil dari memori internalnya di handphone ini. Oke, kalau untuk dari chipsetnya dia udah pakai MediaTek Dimensity 908 core. Kemudian untuk yang ini dia dapatnya 18 GB. Untuk Androidnya udah 11, versi ColorOS-nya 11.3. Untuk layarnya dia udah 90 Hz untuk refresh rate-nya. Kemudian dia udah pakai AMOLED dengan lebar 6,4 inch. Dan kalau dari dimensinya ini dia dari panjang dan lebar ini dia di 158 kali 72,1 mm, kemudian tebalnya di 7,6 mm. Jadi ini kalau di tangan masih bisa digenggam, jadi nggak terlalu lebar, jadi masih enak untuk di genggamannya. Meskipun dia kotak, tapi di sudut-sudutnya dia ada kayak nggak curvy banget, jadi ada curve-nya gitu. Jadi masih enak, nggak terlalu nonjol untuk kalau ketika kita pegang kayak gini. Dan untuk baterainya dia udah di 4300 mAh, jadi udah lumayan gede banget. Ditambah lagi dengan fasilitas ngecasnya yang udah cepet banget di 65 watt. Jadi itu kurang lebih dia di 0 ke 100 kurang lebih di 50 menit aja udah penuh. Jadi kalau kita ngecas 15 menit itu sudah di 30% baterainya. Jadi meskipun dia baterainya udah cukup gede, tapi kita pakai main game atau aktivitas sehari-hari, kita cukup ngecas sebentar, atau kita tinggal ke kamar mandi sambil ngecas, dia bisa ngecas lagi secepat kita butuhkan. Jadi meskipun baterainya udah gede di 4300, tapi kalau kita pakai dengan segala aktivitas kita dalam sehari, kemudian kita cuma butuh waktu setengah jam, dan saya rasa itu sudah bisa lebih dari 1 hari kita pakai, karena ngecasnya cepet banget. Jadi kalau kita pas di kantor atau makan siang atau kita beraktivitas, itu dicas aja bentar, 30 menit dia udah bisa ngisi lagi. Dan di 15 menit, di 0 sampai 100 dia butuh waktu 50 menit. Jadi cepet banget kan. Kemudian dia udah pakai fingerprint in display, jadi fingerprintnya udah kayak handphone flagship yang lainnya. Kemudian
Dan nggak kalah menariknya, handphone ini udah pakai NFC, jadi cukup lengkap untuk handphone Oppo Reno 6 ini. Kalau untuk fitur kameranya itu masih sama dengan Oppo Reno 6. Nah, di Oppo Reno 6 itu dia sudah ada fitur ultra stabil, tapi nggak sebagus di Oppo Reno 6 5G ini. Untuk fitur kameranya dia juga kurang lebih masih sama dengan Oppo Reno 6. Jadi kita langsung cek aja satu-satu. Untuk main kamera itu dia bisa zoom sampai 10 kali. Kemudian di ultra wide-nya dia bisa 0,6, jadi lumayan lebar juga. Terus di HDR-nya juga dia ada. Kemudian AI color portrait-nya. Kemudian untuk di mode portrait itu bokehnya bisa diatur dari 0 atau sampai 100%. Kemudian juga ada fitur, kemudian dia juga ada fitur filter-filter yang udah jadi andalan penjualannya dari Oppo. Kemudian videonya juga sudah bisa sampai di 4K. Tapi kalau untuk 4K, ketika kita nyalain stabilization-nya, dia akan otomatis turun di 1080. Kemudian di frame per second-nya dia udah ada pilihan 60 atau 30. Dan ada fitur night portrait-nya juga. Jadi kurang lebih kalau dilihat dari sini sih sama semua ya dari fiturnya. Terus dia ada fitur slow loop untuk merekam audio. Jadi coba kita lihat ini fitur apa ya? Nah, kurang lebih untuk fitur kameranya sama, cuman di sini ada yang baru nih. Ini dia ada fitur slow loop atau template slow loop. Langsung kita buka ya. Itu dia fitur apa? Jadi kalau kita cek itu dia fitur template video, yang video pendek gitu yang kita bisa pakai untuk talk, reels, ya macam-macam lah ya. Dan template-nya banyak banget pilihannya. Kalau kita lihat, kita coba aja ya, langsung bikin satu video. Nah, jadi kita tinggal masukin aja apa yang dia butuhin di template-nya. Kalau memang butuh video, butuh foto, itu bisa ada semua di sini. Pilihannya macam-macam sekali. Jadi saya rasa ini sangat menarik ya, menarik sekali. Karena di handphone-handphone yang lain masih belum ada aplikasi yang kayak gini sih. Jadi kayak gini langsung, itu udah langsung jadi nih kita bikin. Nah, jadi video-video sinematik, video-video yang langsung ada lagunya itu kita bisa langsung pilih di slow loop-nya. Dan kita cek ada apa lagi. Ini dia ada juga menu extra HD. Ini sepertinya kalau kita motret, kita cek di detailnya, ukurannya jadi lebih besar kalau dibanding sama yang biasa. Jadi mungkin dia seperti nambahin Full HD, XHD namanya, Extra HD. Dan untuk mode kamera lainnya itu dia juga ada Extra HD atau XHD. Nah, itu dia kayak semacam file yang lebih besar lagi dari SD. Kalau kita coba itu di mode potret biasa itu ukuran filenya sekitar 6,5 mega di dimensinya 3468 kali 462 pixel. Tapi kalau pakai Extra HD itu size-nya itu dia jadi 11,8 megabyte dengan dimensi 9024 kali 12032. Jadi dia lebih gede lagi untuk filenya. Jadi filenya namanya XHD. Kalau dicek itu berasanya pada saat kita ngezoom. Itu berasa lebih zoomnya masih lebih detail lagi ketimbang file yang biasa. Oke, kita cek lagi ada fitur apa lagi. Semuanya sama. Jadi kalau yang baru adalah Extra HD, kemudian template slow loop ini. Oke, menurut saya
handphone Oppo Reno 6 5G ini udah jadi jawaban dari kita semua. Kalau dari kelebihannya, desainnya yang baru, lebih kotak sama dengan iPhone, sama dengan handphone-handphone mahal. Kemudian kameranya juga udah ada updatean dari template solup tadi, itu juga sangat ngebantu. Kemudian internalnya bisa 8 dan di-expand ke 5 GB. Kemudian untuk slotnya, untuk internal memorinya dia juga ada pilihan jadi 128 ke 256 meskipun dia tidak ada slot internal tambahannya, slot eksternal untuk memorinya. Saya rasa dengan harga 8 juta, handphone ini bisa jadi pilihan kita semua untuk beli di Oppo Reno 6 5G ini. Tampilannya kece, perlu dicoba. Dengan charger yang super cepatnya, itu bisa menjadi satu fitur yang menjawab kebutuhan kita semua. Oke, Sentris People, jangan lupa kalian untuk komen, kemudian share, dan yang paling penting adalah kalian jangan lupa subscribe di channel Sentris ID agar kita bisa lebih semangat lagi bikin konten-konten yang lainnya. Oke, sampai jumpa di konten-konten Sentris ID yang lainnya. Bye-bye.